Kualitas pendidikan di Indonesia nampaknya mesti kita pertanyakan bersama. Belakangan terungkap di media soal joki tugas. Jadi banyak sekali pelaku pendidikan, tenaga pendidik itu ternyata bermain-main soal karya-karya ilmiah, baik itu mulai deskripsi hingga disertasi. Dan masalah di pendidikan tidak hanya soal duit, ternyata juga soal hal-hal yang bersifat mendasar, yakni intelektual, soal pendidikan, soal teori. Nah, gimana nih? Iya. Ngeri. Integritas ya, padahal ini dunia pendidikan gitu kan. Nah, ngeri sekali. Yang Kita tidak bisa berharap lagi nih, apa gimana nih? Pelakunya Ya. bukan orang-orang biasa, dia Orang yang dalam. bergelar. Orang-orang yang bergelar. Orang ya dalam. kan? Dokter. Dokter, Profesor. profesor, ada pelakunya. Bahkan tidak hanya itu ya, kemarin fenomenanya joki tugas tuh yang mencuat di media. Bahkan mereka dengan terang-terangan bisa memposting lapaknya gitu. Ini kalau karya tugas nih sekian, skripsi sekian, itu ya mencoreng juga sih sebetulnya. Tapi kalau misalnya ya, jasa itu ada, artinya kan pasarnya Iya, ada. ada supply and demand. Iya sih. Jadinya pengaruh juga. Iya kan? Membantu juga sih sebenarnya. Membantu ketika kita nggak ada waktu, kita nggak punya waktu tapi punya uang, ya jasa-jasa ini sangat penting, sangat berguna bagi mereka. Iya. Gitu. Atau memang sistem pendidikan kita sebetulnya dalam arti perguruan tinggi ataupun sekolah itu hanya sekedar ternak itu tadi. Nah, itu mungkin di sana. Iya, kalau menurutku juga aku sepakat sih seperti itu. Jadi ini ada pergeseran perspektif. Bagaimana memaknai pendidikan itu untuk apa sih sebenarnya? Gitu. Kalau kita bicara soal cita-cita adanya pendidikan di Indonesia itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kita pasti sadar bahwa berpendidikan itu untuk supaya kita bisa pinter, supaya kita bisa cerdas. Terlepas itu nanti lulus atau enggak. Kadang kan makanya dulu kan ada mahasiswa lama. Cuman kalau kita adu pengetahuannya, pengalamannya, pemikirannya itu masuk, gitu ya. otentik, Nggak kalah. original, nggak kalah gitu loh. Beda dengan ketika menganggap bahwa pendidikan Instan. itu hanya sekedar ini Jasa- mendapatkan legalitas. Kertas. Ya, Jasa. Kertas. Untuk prasyarat bahwa dia Lulus. dan kemudian prasyarat juga di dunia selanjutnya, di dunia kerja. Mengantarkan dia gitu. untuk syarat syarat administrasi lah. CPNS kan perlu ijazah. Perlu, ya kalau nggak lulus ya nggak mungkin bisa jadi PNS. Betul. Kayak kata Nelson Mandela itu kan pendidikan adalah senjata paling ampuh mengubah dunia. Nah, yang terbaru juga masalah joki itu perkutan di masa pandemi kemarin tuh banyak temuan bagaimana BUMN, ini badan usaha milik negara loh, BUMN seperti kayak ya bank-bank ataupun PT perusahaan itu merekrut karyawannya lewat ternyata ada joki juga gitu. Oke, mungkin nggak orang dalam secara langsung, tapi dengan adanya tes-tes secara computerized gitu kan, ternyata yang operasin juga. Oke, paham. Jadi Orang-orang, praktiknya iya, karena ada online seperti kan. itu, iya. Jadi jauh dulu mantaunya itu nggak nggak bisa intens gitu. Sama kayak yang CPNS itu tadi, makanya ya siapa tahu nih. Ya itu kalau pendidikan udah didagangkan gitu kan, komersil. Iya, jadi komersil. Nah, Ya akhirnya bahaya juga sih memang. Akibat pendidikan dikomersialisasikan, ada beberapa yang sudah ketangkep. Beberapa oh kampus. iya. Tahun lalu itu ada di Lampung. Itu geger banget nih. Ini yang di Lampung nih ya. Oh iya. Bahkan mau masuk ke perguruan tinggi lewat jalur mandiri itu kan ada banyak cabang kan. Kalau untuk masuk ke perguruan tinggi ada SBM, ada SNMN, PTN, ada yang seleksi mandiri. Ya. Nah, di Lampung itu yang kemarin kasusnya sampai sekarang masih berjalan nih, masih sidang-sidang di persidangan di Karena orang kuat ya. Pengadilan Negeri di Bandar Lampung gitu kan di PN. Nah, itu seorang profesor. Dia rektor. Terus kemudian wakil rektor. Ada juga ketua senat. Ini jadi tersangka utama. Sama satu lagi yang udah divonis itu yang tangkap tangan mengasih pihak swasta yang ngasih suap itu gitu, supaya bisa koleganya atau orang yang dikenal itu bisa masuk ke Unila. Nah ini Dan kemarin juga di Bali ada juga di ketangkap Bali. 3 orang.
Orang dalam juga. Iya, karena apa itu korupsi dana SPI. SPI itu sumbangan pengembangan institusi. Udah sumbangan diambil juga. Memang kacau. Nah, mungkin ini bagian dari ini ya, apa namanya, Undang-Undang Perguruan Tinggi ya, yang baru kan, nomor 12. Arahnya nanti ke situ. 2012 kan, ini soal UKT itu kan, artinya kan perguruan tinggi kan untuk mengelola ininya loh, untuk anggarannya sendiri. Anggaran sendiri, makanya mereka bingung juga kan. Bagaimana caranya untuk mendapatkan uang? Akhirnya pakai pola-pola yang bagaimana bisa menarik investor atau menarik uang bisa mereka gunakan untuk kepentingan golongannya mereka kan, gitu, kelompoknya mereka. Jadi sebenarnya kalau ini kan masalah karya tulis ya, otentik. Kalau soal joki. Iya. Bahkan kita mau lulus itu misalnya menyelesaikan skripsi, tesis dan disertasi kan mestinya ada penilaian juga gitu loh. Ini bagian dari plagiat atau karya asli gitu kan. Itu baru misalnya pelajar atau mahasiswa yang benar-benar serius nih mendalami skripsinya gitu. Tapi kalau dengan kayak adanya joki gini kan, pertanyaannya adalah sebetulnya dosen atau guru-guru ini secara pendapatan memang kurang atau karena aji mumpung aja dia sebagai pejabat di kampus Nah itu. ini mungkin juga ini bagian dari soal kesejahteraannya dosen ya, atau tenaga pengajar lah kita bisa bilang. Apakah kemudian apresiasi ke negara terhadap tenaga pengajar ini kurang sehingga mereka mencari celah-celah yang seperti itu? Tapi, juga kan masalahnya kan ini orang ya mereka itu kan penguasa juga, maksudnya orang yang tahu sistem juga gitu loh. Iya. Nah, makanya ini moral etiknya gimana nih kan? Dan prasyarat ketika proses belajar mengajar juga lumayan berat juga. Tuh. Makanya tadi nggak mungkin ada joki tugasnya kalau nggak ada pasarnya loh. Iya. Dan tidak ada permintaan gitu. Minimal diawali dengan bisa nggak bantu aku bikin tugas ini. Nah, iya sih. Keseringan minta tolong ya udah kita jadiin jasa aja Jasa udah. aja sekalian. Kita pungutin duit ini gitu. Mungkin berawal dari kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok belajar ya kan. Ada satu orang yang pintar banget ini. Kerja kelompok ya kan. Akhirnya ada peluang. Iya. Lumayan nih pemasukan tiap bulan. Benar. Ya ini jadi paradoks ya. Gimana pendidikan sendiri yang jadi sumber masalah ketika kondisi itu tadi, baik itu antara adanya pasar yang bisa jadi sistem pendidikannya sendiri yang memperberat mahasiswa atau pelajarnya, dan juga sisi yang lain mahasiswa atau pelajar yang tidak mau serius untuk belajar di perguruan tingginya. Ini juga polemik sih. Dan apa namanya itu? Ini jadi pertanyaan juga sih. Keberadaan bimbel-bimbel itu kurang lebih sama lah kayak joki tugas ini kan, karena ada pasar. Iya. Padahal kita udah sekolah nih dari pagi sampai siang. Sorenya bimbel lagi. Ujian nasional. Ujian nasional lagi ada pengayaan. Ini kan ada pertanyaan nih. Ini apa sih yang kita dapat di sekolah? Kurang apa? Iya. Harusnya kan ketika kita sekolah ya kita cukup dengan itu gitu loh. Seharusnya. Ternyata ada kelonggaran nih. Ketika kita ikut bimbel, loh ini kok diajarin di sekolah? Nah, kok ada kunci-kuncinya? Kok ada kunci-kuncinya nih? Wah, pengalaman banget nih. Ikut bimbel. Tapi kalau kita lihat sistem pendidikan di negara maju, yang maju pendidikannya, yang sistem pendidikan di negara-negara yang pendidikannya maju, itu waktu belajar, waktu mereka di kurikulum pendidikannya, waktu belajar, waktu mereka di sekolah formal dengan aktivitas mereka di masyarakat itu nggak tetap masih dikasih waktu, ruang mereka bermain, ruang mereka bersosialisasi di masyarakat, waktu mereka berekspresi gitu. Mereka tetap menyediakan space itu. Tapi kalau di Indonesia kita lihat kan adik-adik kita SD misal pulang jam segitu udah nanti bimbel lagi, belajar lagi, malam belajar. Iya. Mainnya kapan? Sementara di itu tuh kalau adopsi kayak di Finlandia gitu ya, atau negara-negara Skandinavia itu memang mereka kurang lebih keywordnya adalah pendidikan inklusif. Jadi pendekatannya benar-benar antara guru dan murid ini ya hanya beberapa murid tuh akhirnya ngerti nih gurunya nih, ini passionnya apa, dia lebih sukanya kemana, lebih sukanya yang apa, terus ada pengembangan di situ, jadi tersalurkan. Nah kalau kita kadang enggak, dia suka gambar, dia suka main musik, tapi dipaksa
ngerti matematika gitu. fisika, kimia. Oh, kejadiannya sama kayak kemarin yang ada di Bogor itu. Iya, gimana? Yang dansa itu. Ah. Kan yang dia ada hobi. murid SMP ya kalau nggak salah, laki-laki perempuan dansa modern gitu. Dia juara 1 itu. Berprestasi sebetulnya. Berprestasi, tapi itu dihujat netizen. Karena apa Nggak tuh? sekolah. Iya, karena kayak komentar netizen tuh kayak kok kayak gini siswa sekarang bukannya belajar bla bla meraih prestasi dan sebagainya. Tapi malah joget-joget kayak ini. Padahal ini juara 1 ini. mewakili Jawa Barat mewakili Kabupaten Bogor. Kan sampai diundang sama Deddy Corbuzier, ditonton sama Agnes Monica juga sampai kan. mindsetnya ya. Kekebatan netizen tuh. Nah, netizen itu kadang aneh. Dia yang begitu dikomentarin. Cuman yang ada betul juara matematika, diem aja gitu. Kalah sama Fajar Sad Boy. Nah, Fajar Sad Boy Yang anak muda anak-anak udah sakit hati. Kasihan. Lebih suka yang sensasional tuh. Dia banyak adik-adik kita yang tidak bisa mengeluarkan ininya ya, potensinya karena sistem pendidikan kita sekarang. Tapi ada justru guru-guru yang bisa mengeluarkan ininya, apa namanya? Nafsunya. Wah, itu beda lagi tuh nanti. Jadi ada kan banyak kasus kan Nafsu apa nih? pencabulan, maksudnya Oh, pencabulan, gitu. kasus pencabulan di sekolah yang dilakukan oleh oknum-oknum tenaga didik gitu. Penyalahgunaan wewenang nih. Kan banyak juga yang begitu. Ya, memang udah waktunya untuk revolusi pendidikan kali ya. Tapi betulnya kalau kita ngadopsi dengan konteks kayak pendidikan itu kan Tutburi Handayani. Harusnya kan dengan bahasanya apa? Ki Hajar Dewantara, trilogi pendidikan itu ya kayak Ingar Soeharto gitu kan. Imadi Mangkarso terus Tutburi Handayani. maksudnya Tutburi Handayani kan maksudnya adalah tetap mendorong gitu loh dari belakang gitu. Dalam arti ya itu tadi passionmu apa, hobimu apa, kemudian bakatmu apa tetap didorong harusnya. Bahkan konsep yang di negara-negara Skandinavia itu sebenarnya nyontek kayak apa sih kampus taman siswa. Jadi bagaimana hubungan antara guru dan murid ini saling paham gitu. Tidak ada pemaksaan di situ. Harusnya seperti itu. Iya, harusnya hari ini tuh mendorong apa sih bakat dari anak didik ini. Kayak dulu yang suka sepak bola. Kayak dulu aku itu lemah di matematika, lemah di matematika tapi kuat misalnya di bahasa. Bukannya di les bahasa supaya lebih kuat, malah matematikanya yang disuruh. Ada kan susu semua kan? Tidak ada yang menonjol. Ya, betul. Atau memang harusnya juga konsep dari pendidikan. Cara berpikir kita masyarakat untuk masuk ke dunia sekolah gitu kan, dunia pendidikan itu tujuan kita untuk sekolah atau kita kuliah itu adalah menambah wawasan. Harusnya itu. Oh iya betul. Nah ini yang tadi yang gue maksud di awal itu, mindset, perspektif masyarakatnya yang membangun dunia pendidikan kita juga gitu. Mereka orang tua ini ketika menyekolahkan anaknya, menguliahkan anaknya atau mengajak masuk ke bimbel, itu tujuannya adalah biar bagus, biar dapat ranking 1, supaya bisa dibanggakan dengan tetangga, lulus cepat, terus kemudian nanti mendapat kerja yang mapan. Artinya tidak ada yang betul-betul menganggap pendidikan ini adalah bagian dari meningkatkan ini loh, apa namanya? Substansinya udah bergeser. Iya, meningkatkan daya nalar, pikirnya, pemahamannya. Jadi lebih kepada ya sekolah cuman ngambil ijazah, nanti terus kemudian untuk kerja gitu aja. Iya. Kalau kata Rocky Gerung tuh ijazah tuh bukan tanda Anda pernah berpikir tapi cuma pernah belajar aja, pernah sekolah. Pernah sekolah gitu aja. Oke. Jadi itu masalah yang sampai hari ini masih masih membayangi bahkan geger lagi nih soal karya tulis ilmiah. Jadi kira-kira pendapat kalian seperti apa? Silakan tulis di kolom komentar.